Madampang sampai kecam FIFA usai Patrick Kluivert datangkan striker Belgia sebagai tandem oleh Romeni. Thailand resmi disanksi AFC, FAT tak terima sampai bawa-bawa nama Sintayong yang dipecat PSSI. Resmi gabung timnas Indonesia, Jairoli Dewet bocorkan kelakuan asli pelatih Patrick Kluivert. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek legendaris Thailand, Theraton Bunmatan, dijatuhi hukuman larangan bertanding 3 pertandingan di Liga Thailand dan denda puluhan juta. Sanksi itu dijatuhkan kepada Theraton Bunmatan karena mencubit alat vital pemain Johor Darul Takzim asal Malaysia Arif Aiman Hanafi. Momen itu terjadi pada laga Liga Kampion Asia 2025 di Stadion Sultan Ibrahim Larkin Nusa Jaya. Dalam laga tersebut, Theraton Bunmatan mendapatkan kartu merah langsung dari wasit usai terbukti oleh VAR mencubit alat vital pemain JDT Arif Aiman. Media Malaysia mengabarkan akibat perilaku tidak terpujinya tersebut, Theraton Bunmatan mendapatkan hukuman larangan bertanding sebanyak 3 pertandingan. Rinciannya, 2 larangan bertanding merupakan hukuman tambahan dan 1 larangan berlaga karena hukuman standar karena kartu merah. Dengan demikian, Theraton Bunmatan akan absen dalam 2 laga pertandingan terakhir penyisihan grup C Championship Asia 2025. Bukan cuma hukuman larangan bermain, pemain langganan timnas Thailand itu juga mendapatkan denda puluhan juta. Sementara itu, terkait pelanggaran yang dilakukan, Theraton mengakui kesalahannya. Dia berharap perilakunya tersebut tidak ditiru oleh pemain muda lainnya. Proses naturalisasi Jairoli Dewet kini tengah berlangsung dan gelandang asal Belanda ini sudah tidak sabar untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret mendatang. Antusiasme Jairoli Dewet untuk mengenakan kostum Garuda semakin besar seiring dengan dukungan penuh dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa Jairoli Dewet adalah salah satu pemain yang sangat ia harapkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jairoli Dewet sangat bersemangat menjadi bagian dari perjalanan ini dan membantu tim serta mendapatkan hasil yang baik di bulan Maret, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert melanjutkan bahwa meski ada beberapa pemain lain yang juga dipertimbangkan, Jairoli Dewet memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya sudah ucapkan pada konferensi pers, saya ingin memiliki Jairoli Dewet di dalam tim. Ada beberapa pemain lain dalam pikiran saya, tapi belum bisa saya konfirmasi, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menambahkan, meskipun proses naturalisasi masih berjalan, Jairoli Dewet sudah menunjukkan semangat yang tinggi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Patrick Kluivert, Jairoli Dewet memiliki potensi besar untuk mengisi beberapa posisi penting di timnas Indonesia, terutama di lini tengah. Mungkin di lini tengah kami butuh, karena itulah saya sebut Jairoli Dewet, dan mungkin di lini depan, namun saya rasa kita sudah memiliki banyak pemain bertahan yang baik, kata Kluivert. Pelatih timnas Indonesia ini menekankan bahwa pemilihan pemain tidak akan didasarkan pada asal negara, melainkan pada kualitas dan kemampuan pemain itu sendiri. Saya tidak akan memilih pemain hanya berbasis Eropa atau pemain lokal. Timnas Indonesia ini akan memadukan keduanya. Kami harus memiliki visi dan misi yang sama dan semuanya harus menyatu, ungkap Patrick Kluivert. Patrick Kluivert percaya bahwa persaingan sehat dalam tim adalah hal yang penting. Tentu semua harus memenangkan tempat di skuad. Itulah hal bagus dari pelatih baru, tutup Patrick Kluivert. Dengan visi yang jelas dan pemilihan pemain berdasarkan kualitas, Patrick Kluivert berharap timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan meraih hasil yang maksimal dalam perjalanan mereka. Ambisi besar pelatih baru Patrick Kluivert yang ingin antarkan timnas Indonesia catat sejarah lolos ke Piala Dunia tuai sorotan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Madampang bahkan sampai membawa-bawa nama Sintayong yang dinilai punya andil dalam pencapaian timnas Indonesia di babak kualifikasi. Seperti diketahui, PSSI membuat gebrakan berani dengan menunjuk pelatih baru asal Belanda, yaitu Patrick Kluivert untuk menukangi timnas Indonesia.
Keputusan PSSI tersebut menuai reaksi beragam dari supporter lantaran prestasi timnas Indonesia di tangan Sintayong yang tak bisa dianggap sebelah mata. Ada yang masih belum bisa move on setelah kepergian Sintayong yang telah mencatatkan prestasi mengesankan bersama timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, ada juga supporter Garuda yang memandang optimisme baru seputar masa depan timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Hal itu tentu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah meresmikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, Patrick Kluivert diharapkan bisa menjaga harmonisasi antar pemain di timnas Indonesia dan puncaknya adalah membawa skuad merah putih ke Piala Dunia 2026. Tantangan yang diberikan oleh PSSI kemudian disambut baik oleh Patrick Kluivert yang menyanggupinya permintaan PSSI agar bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Semua orang tahu kami akan memainkan 4 pertandingan, 4 final, dan kami ingin mencapai apa yang ingin kami capai, kata Patrick Kluivert. Semua orang butuh kemauan untuk mencapai tujuan ini dan kita perlu melakukannya bersama-sama. Semua orang perlu mendukung tim, sambung Patrick Kluivert. Optimisme Patrick Kluivert lantas mendapatkan tanggapan dari Madam Pang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Mereka menyoroti ambisi sang pelatih usai mengambil alih kepelatihan timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengatakan ia bermaksud membawa Indonesia yang gila sepak bola ke Piala Dunia FIFA pertama mereka sejak merdeka, kata Madam Pang. Kendati demikian, Madam Pang justru menyinggung peran sentral Sintayong yang mampu membawa timnas Indonesia melangkah sejauh ini di babak kualifikasi Piala Dunia. Sintayong membawa Indonesia yang berada di peringkat 127 FIFA ke putaran ketiga kualifikasi Asia menentukan untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, kata Madam Pang. Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dalam grup kualifikasi mereka setelah 1 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 6 pertandingan, kata Madam Pang. 2 tim teratas langsung lolos ke Amerika Utara, sedangkan tim ketiga dan keempat lolos ke babak kualifikasi lainnya, kata Madam Pang. Meski sudah berganti kepemimpinan, namun Madam Pang mengingatkan Patrick Kluivert jika perjuangan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 tidaklah mudah. Kualifikasi Indonesia berikutnya adalah perjalanan penting pada bulan Maret ke Australia yang berada di posisi kedua grup C, kata Madam Pang. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia untuk lolos ke putaran final, kata Madam Pang. Debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia akan berlangsung pada Maret mendatang saat tim Garuda hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026.